Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya Yolanda Putri. Nah, pada pertemuan ke-16 ini kita akan membahas kasus yang terjadi pada audit. Sementara sebelumnya nih kita sudah belajar apa itu audit, bagaimana proses audit, audit apa saja yang dilakukan, sampai kepada kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat proses audit. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama yaitu Rizaldi Saputra, Bagas Danutirta, Listri Rama, Siti Nurmala, Karin, Elfat Manur, Herliana Wahyuningsih, Lara Fitriwati, dan saya Yolanda Putri. Nah, marilah sama-sama kita bahas ataupun kita pahami materi tentang ini. Let's go, check it out. Kronologi polemik laporan keuangan Garuda Indonesia. 1 April 2019, sebagai perusahaan publik, Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun 2018 ke Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia Persero yang berhasil membukukan laba bersih sebesar $809.000 tahun 2018. Berbanding terbalik dengan tahun 2017, perusahaan merugi sebesar $216,58 juta. Kinerja ini dibilang cukup mengejutkan, lantaran pada kuartal ketiga 2018, perusahaan masih merugi sebesar $114,08 juta. Tanggal 24 April 2019, Perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan yang diadakan di Jakarta. Salah satu agenda rapat tersebut adalah menyetujui laporan keuangan tahun 2018. Di dalam Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, selaku Komisaris Perseroan dan wakil dari PT Trans Airway dan Vanguard Resorts, selaku pemegang saham sebesar 28,08% yang dikeluarkan oleh Perseroan, menolak untuk menandatangani laporan keuangan tahun 2018 melalui surat keberatan atas RUPST. Khairul Tanjung juga meminta agar keberatan tersebut dibacakan di RUPST. Namun, pimpinan rapat menolak permintaan tersebut. Hasil dari rapat tersebut adalah pemegang saham menyetujui laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2018. 26 April 2019, Komisi 6 DPR akan memanggil manajemen Perseroan. Sebelum memanggil manajemen Perseroan, DPR akan membahas kasus tersebut di dalam rapat internal. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Inas Nasrullah Zubir, menyatakan perseteruan antara Komisaris Garuda Indonesia dengan manajemen akan dibahas dalam rapat setelah reses. Dalam rapat itu dapat dipastikan pemanggilan pihak yang berkaitan pembuatan laporan keuangan maskapai plat merah tersebut. Jika sesuai jadwal, DPR akan kembali bekerja pada tanggal 6 Mei 2019. Bersama dengan hari itu, muncul surat dari Sekarga tentang demo karyawan Garuda Indonesia yang berkaitan dengan penolakan laporan keuangan tahun 2018 oleh dua komisaris. Di dalam surat itu menyatakan bahwa pemegang saham telah merusak kepercayaan publik tentang harga saham tersebut dan pelanggan setia maskapai tersebut. Transaksi yang dilakukan oleh Trans Airways dan Mata dianggap terlalu signifikan, yaitu sebesar 239,94 juta US dollar, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda Indonesia. Tetapi jika transaksi ini dicatat sebagai pendapatan, maka perusahaan akan dianggap mengalami kerugian sebesar 244,96 juta US dollar. Dari catatan tersebut membuat beban bagi Garuda Indonesia menjadi lebih besar dalam pembayaran pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Padahal beban tersebut belum termasuk kewajiban bagi mereka. Kenapa? Karena pembayaran kerjasama yang pertama masuk ke kantong perusahaan. Pada 25 April 2019, pasar merespon ada kekacauan pada laporan keuangan Garuda Indonesia. Sehari setelah kabar penolakan laporan keuangan oleh dua komisaris beredar, perusahaan dengan kode GIAA tersebut mengalami penurunan saham yang sangat drastis sebesar 4,4% pada penutupan perdagangan sesi pertama. Sehingga BEI memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara manajemen
dengan komisaris terhadap laporan keuangan pada tahun 2018 yang lalu. Selain itu, BEI juga memanggil KAP Tribrata Sutanto Fami Bambang Narekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan tersebut. Namun, Asosiasi Pilot Garuda membantah akan melakukan aksi mogok kerja. Presiden APG menegaskan pegawai belum mengambil sikap atas perseteruan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajemen. Skandal keuangan yang terjadi pada Garuda Indonesia ini termasuk ke dalam salah satu contoh kasus kecurangan jenis fraudulent statement. Fraudulent statement sendiri ini adalah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat, eksekutif perusahaan, atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Fraudulent statement ini dilakukan dengan cara merekayasa data transaksi atau laporan keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk mendapatkan pelanggaran yang dilakukan PT Garuda Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK, bahwa PT Garuda Indonesia Tbk telah melakukan pelanggaran terkait kasus penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember. Pihak OJK yang diwakili oleh Hubungan Masyarakat dan Manajemen, Anto Prabowo, mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia telah melakukan pelanggaran. Yang pertama yaitu Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang kedua yaitu Peraturan BPN dan LK Nomor 8 G7 tentang pengungkapan laporan keuangan yang emiten. Yang ketiga yaitu Standar Akuntansi Keuangan ISAK Nomor 8 tentang apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Yang keempat yaitu menyatakan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 30 tentang sewa. Nah, perjanjian antara Mahatta dengan PT Garuda Indonesia itu ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2018. Namun, hingga tahun 2018 itu berakhir, belum ada satupun pembayaran yang dilakukan Mahatta meskipun telah terpasang satu unit alat di Citylink. Citylink ini anak usaha dari PT Garuda Indonesia. Nah, di dalam perjanjian itu juga tidak dijelaskan bagaimana term of payment-nya, dan waktu itu masih dinegosiasikan bagaimana cara pembayarannya. Terus nggak ada jaminan pembayaran dari Mahatta ke PT Garuda Indonesia. Padahal bank garansi atau instrumen keuangan setara menunjukkan bahwa perusahaan Mahatta ini telah ditunjuk sebagai perusahaan yang bankable. Perjanjian antara Mahatta dengan PT Garuda ini berdasarkan surat pernyataan komitmen pembayaran biaya kompensasi saja itu. Bahkan di dalam perjanjian itu dibilang bahwa Citylink itu dapat mengakhiri perjanjian sewaktu-waktu dengan alasan bisnis. Nah, jadi intinya perjanjian mereka ini belum jelas asal-usulnya bagaimana pembayarannya, tetapi PT Garuda telah mencatatkan yang harusnya piutang malah menjadi pendapatan. Itulah yang menjadi masalah di laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Nah, awal mulanya kan karena dua komisaris nggak mau menandatangani laporan keuangan 2018. Itu mereka dasari dengan pertimbangan PSAK 23, paragraf 28 dan 29, yang mana di paragraf 28 itu dikatakan bahwa pendapatan yang timbul dari penggunaan aset perusahaan dari pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen itu diakui dengan dasar yang dijelaskan pada paragraf 28, yaitu A. Kemungkinan besar manfaat perusahaan sehubungan dengan transaksi tersebut mengalir ke entitas. Yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang C, royalti diakui sebagai dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. 2. Dalam perjanjian PSAK 23 paragraf 20 lebih dijelaskan lagi di dalam ilustrasi makna dari PSAK 23 paragraf 28 tersebut, yaitu bahwa
Imbalan lisensi atau royalti akan diterima atau tidak diterimanya tergantung peristiwa di masa depan. Dalam hal ini, pendapatan hanya akan diakui jika terdapat kemungkinan besar bahwa imbalan atau royalti akan diterima. Keandalan dapat diterimanya pendapatan harus diukur dengan pendapatan tetap atau jaminan yang tidak dapat dikembalikan dalam suatu kontrak yang tidak dapat dibatalkan. PT Garuda Indonesia merupakan BUMN yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga terdapat peran publik di dalamnya. Laba bersih di tahun 2017 rugi, namun laba bersih di tahun 2018 malah untung. Penyebab Garuda untung di 2018 adalah pembayaran dari Mahata Aureo Teknologi 239,94 juta US dollar. Di mana rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hak pemasangan layanan konektivitas 153 pesawat Garuda 131,94 juta US dollar. Yang kedua yaitu hak pengelolaan layanan hiburan dan manajemen konten 99 pesawat Garuda 80 juta US dollar. Yang ketiga yaitu bagi hasil dari PT Sriwijaya Air 28 juta US dollar. Teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari Lara tadi. Perjanjian antara Mahata dengan Garuda Indonesia itu berjangka waktu 15 tahun. Namun sudah jatuh satu kali pada tahun 2018. Mahata Aeroteknologi ini merupakan startup penyedia teknologi Wi-Fi on board pertama dalam sejarah di penerbangan Indonesia, yang didirikan oleh Muhammad Fitriansyah, yang mana asetnya hanya 10 miliar rupiah. Dilihat dari website resminya, ternyata Mahata ini domain is for sale atau hanya untuk dijual saja gitu. Jadi tidak bisa kita temukan siapa Mahata Aeroteknologi ini sebenarnya. Namun jajaran direksi dan komisaris lah yang membuat laporan keuangan Garuda Indonesia ini menjadi seperti itu. April 2019 lalu ternyata karyawan Garuda Indonesia itu mengatasnamakan Serikat Karyawan Garuda Indonesia atau SKARGA dan Asosiasi Pilot Garuda atau APG dalam melakukan mogok kerja dan merasa kecewa, yang mana kekecewaannya itu berkaitan dengan penolakan yang dilakukan Khairul Tanjung atas laporan keuangan perusahaan di tahun 2019 dan transaksi yang dilakukan Mahata atas laporan keuangan perusahaan Garuda Indonesia 2018 diduga sebagai window dressing atau bisa dibilang itu sebagai trik-trik atau rekayasa akuntansi dalam mengubah laporan laba rugi atau neraca perusahaan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizaldi Saputra. Akan melanjutkan bercerita tentang kasus yang sebelumnya yang disampaikan oleh teman saya. Setelah melakukan penyajian ulang atau restatement, laporan keuangan yang paling signifikan adalah laporan laba rugi kinerja keuangan 2018 yang dilakukan pada April. PT Garuda Indonesia untung sebesar 5 juta US dollar. Sedangkan di restatement yang diumumkan ternyata rugi sebesar 175 juta US dollar. Laba di laporan awal dipotong kerjasama PT Garuda Indonesia dengan Mahata yang mencapai hampir hingga triliun rupiah, dan hal ini masih bersifat piutang tetapi sudah diakui sebagai pendapatan. Pendapatan lain-lain juga mereka rubah dari 278,8 juta US dollar menjadi 38,8 juta US dollar. Restatement ini adalah kewajiban dari OJK sebagai imbas laporan keuangan Garuda yang bermasalah. Dan di saat yang sama Garuda ya juga mengumumkan pembatalan kerjasama dengan Mahata
untuk penyediaan Wi-Fi sesuai dengan rekomendasi BPK. Pembatalan kerjasama juga dilakukan Citylink dan Sriwijaya sebagai anak Garuda PT Indonesia. Pembatalan kerjasama tersebut karena model bisnis yang diterapkan adalah bersifat zero investment. Zero investment ini maksudnya perusahaan tidak perlu melakukan investasi tetapi bisa mendapatkan pendapatan. Inilah salah satu mengapa PT Garuda Indonesia ingin bekerjasama dengan Mahata karena tergiur dengan zero investment dan di saat itu juga Garuda sedang gencar-gencarnya memperoleh pendapatan di luar tiket. Namun sesuai rekomendasi BPK kerjasama tersebut harus dibatalkan. Nah, dikarenakan PT Garuda Indonesia telah melakukan pelanggaran, maka OJK memberikan sanksi kepada PT Garuda Indonesia yang berupa diantaranya 1. Memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. Yang kedua, selain itu juga ada perintah tertulis kepada KAP Tanah Brata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan untuk melakukan perbaikan penyajian dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK nomor 13 POJK 03/2017 JOSPAP standar pengendalian mutu SPM 1 paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Kemudian sanksi yang ketiga yaitu Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo resmi menjelaskan bahwa OJK juga menjatuhkan denda administratif kepada PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29/POJK.04/2006 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Kemudian yang keempat yaitu sanksi juga diberikan kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar masing-masing 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8G11 tentang tanggung jawab Dewan Direksi atas laporan keuangan. Kemudian yang kelima yaitu Bursa Efek Indonesia resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia atas laporan keuangan yang menuai polemik. Adapun beberapa sanksi yang diberikan yaitu denda sebesar 250 juta dan restatement ataupun perbaikan atas laporan keuangan paling lambat 26 Juli 2019. Nah, cukup sekian presentasi ataupun penjelasan dari kelompok kami. Apabila teman-teman sekalian mempunyai pertanyaan, kami persilakan. Dan apabila dari kelompok kami mempunyai kekurangan apapun kesalahan, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.